Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai. Hari ini kita kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan KKG PAI Kecamatan Mauku Kota Cirebon. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, hari ini kita akan belajar tentang sikap kerjasama dan gotong royong atau kerjasama dan gotong royong kelas 2 semester 1. Untuk itu, sebelum kita menginjak ke pembelajaran, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Ahmad Syahid Abdul Rosyid, mengajar di SDN Karanganom 2 sebagai guru pendidikan agama Islam dan pendidikan budi pekerti. Ya, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, tadi setelah Bapak memperkenalkan diri, sekarang kita sebelum pembelajaran seperti biasa kita sama-sama menjaga protokol kesehatan karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian berwudu setiap kita ingin melakukan kegiatan, makan makanan yang sehat, social distancing, berolahraga pagi dan sore, kemudian keluar dari rumah memakai masker. Setelah semuanya itu menjaga protokol kesehatan, kita tidak lupa atau wajib jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Islam ya, dan Tuhan yang menciptakan kita. Selanjutnya anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum pembelajaran berikutnya kita sama-sama menyiapkan peralatan pembelajaran agar belajar kita baik, agar belajar kita lebih enak, seperti penghapus, pensil, dan lain-lain. Anak-anakku yang Bapak cintai, nah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita sebagai pelajar, sebagai umat Islam atau agama Islam, kita sama-sama berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Kalau agama Islam menurut agama Islam. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anakku yang Bapak cintai. Nah, pembelajaran hari ini tentang kerjasama dan tolong-menolong. Kelas 2 semester 1. Sebelum pembelajaran dimulai, ayo anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, seperti biasa kita literasi membaca Al-Quran atau membaca surat juz amma, yaitu surat An-Nas. Coba dibuka juz ammanya atau Al-Qur'annya anak-anakku sekalian.
yang bawa, yang lagi megang juz amma, mari kita sama-sama membaca Quran surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajanya manusia, sembahan manusia daripada kejahatan bisikan setan yang apabila bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia daripada jin dan manusia. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, tujuan pembelajaran hari ini tentang kerjasama dan tolong-menolong melalui tayangan PowerPoint atau video. Anak-anakku mampu, peserta didik mampu, yang pertama memahami sikap kerjasama dan saling tolong-menolong dengan baik dan benar. Yang kedua, mencontohkan sikap kerjasama dan saling tolong-menolong dengan baik dan benar. Selanjutnya anak-anak yang Bapak cintai, kerjasama, apa itu kerjasama? Lihatlah gambar yang Bapak tampilkan. Ya, contohnya itu tarik tambang atau kita melakukan kerja bakti, piket di kelas. Ya. Pernahkah kamu melihat lomba tarik tambang anak-anakku sekalian? Banyak orang melakukan pekerjaan yang sama, saling membantu satu sama lain. Untuk apa? Untuk mencapai satu tujuan. Ya, itulah contoh kerjasama dan tolong-menolong. Kerjasama anak-anakku sekalian, kerjasama artinya bekerja bersama-sama. Kamu bekerja sama dengan temanmu, contohnya membersihkan kelas, ada yang mau nyapu lantai, ada yang membersihkan meja, kursi, dan ada pula yang menghapus papan tulis. Semuanya itu bekerja bersama-sama. Yang berikutnya, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, menolong, tolong-menolong. Yang B, tolong-menolong. Menolong apa artinya itu menolong anak-anakku? Menolong artinya membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Iya, pinter. Tolong menolong dalam hal kebaikan tidaklah boleh. Kalau tidak boleh tolong menolong dalam kejahatan. Ya. Tolong menolong dalam kejahatan itu tidak boleh, kecuali tolong menolong dalam hal kebaikan itu diperbolehkan. Contoh anak-anakku sekalian, contoh menolong dalam kebaikan adalah sebagai berikut. A. Memberi sedekah kepada fakir miskin. B. Menyantuni anak yatim. C. Menjenguk teman yang sakit. D. Mengajak teman belajar bersama-sama. E. Membantu teman yang kesusahan. Ya, itulah contoh tolong-menolong dalam hal kebaikan. Yang berikutnya anak-anakku yang Bapak cintai, kelas. Ini contoh menolong yang tidak dibolehkan. Lihat gambar yang Bapak tayangkan.
Ya, ini contoh menolong yang tidak dibolehkan. Seperti A. Memberi contekan saat ujian sekolah. Ya, awas, kita kalau lagi ulangan, lagi latihan, ya, itu tidak boleh mencontek. Yang berikutnya yang B. Membantu teman membolos sekolah, apalagi membolos. Ya, pada waktu masih belajar, ya, ada yang bolos sekolah, itu tidak diperbolehkan. Nanti kalau bolos sekolah mendapatkan hukuman dari bapak atau ibu guru di sekolah. Contoh yang berikutnya, contoh menolong hal yang tidak boleh, ya, menolong yang tidak diperbolehkan. Yang C. Membantu teman mencuri mangga. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Bukan mangga aja, jambu bisa, atau barang orang lain, pensil, penghapus, buku, itu tidak boleh mencuri barang orang lain. Yang selanjutnya anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang D. Membantu teman berkelahi. Apalagi berkelahi, gulat, jare wong Jawa gulat. Ya, itu tidak boleh. Ya, kalau ada teman yang berkelahi, lebih baik kita dipisahkan atau memisahkan, dilerai supaya damai, supaya tidak ada perkelahian, supaya tidak nangis nantinya. Ya, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, itulah contoh menolong yang tidak dibolehkan. Berikutnya anak-anakku yang Bapak cintai, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama artinya bekerja bersama-sama. Yang kedua, tujuan kerjasama yaitu saling membantu satu sama lain untuk mencapai satu tujuan. Itu tujuan kerjasama. Yang ketiga, menolong. Apa itu artinya menolong? Menolong artinya membantu dan meringankan beban orang lain. Yang keempat, kesimpulan yang keempat, contoh menolong dalam hal kebaikan adalah A. Memberi sedekah kepada fakir miskin. B. Menyantuni anak yatim piatu, orang yang tidak mampu. C. Menjenguk teman yang sakit. D. Mengajak teman belajar bersama. E. Membantu teman yang kesusahan. Ya, kalau teman kita kesusahan, boleh kita bantu semampu kita. Selanjutnya, yang kelima, kesimpulan yang kelima, contoh menolong yang tidak diperbolehkan. A. Memberi contekan saat ujian sekolah, ya, itu tidak boleh. B. Membantu teman membolos sekolah, apalagi membolos, tidak boleh. C. Membantu teman mencuri mangga, ya, mencuri mangga, mencuri barang orang lain, itu tidak diperbolehkan. D. Membantu teman berkelahi, sama ini juga tidak diperbolehkan, berkelahi alias gulat. Selanjutnya anak-anakku yang soleh-solehah, pembelajaran hari ini Bapak akan memberikan latihan. Ayo berlatih. Latihan yang pertama, silakan tulis di buku tulis pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Siapkan bukunya, siapkan pensil dan pulpen dan lain sebagainya. Yang pertama, latihan berikutnya. Latihan yang pertama yaitu nomor 1, apakah arti dari kerjasama? Yang kedua,
apakah arti dari menolong? Yang ketiga, apakah tujuan kerjasama? Yang keempat, sebutkan contoh menolong dalam membantu kebaikan. Ya, udah ada semua jawabannya. Yang terakhir, latihan yang terakhir, soal yang terakhir yang nomor 5, sebutkan contoh menolong yang tidak diperbolehkan. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, itulah tadi latihan pembelajaran hari ini. Kita simak, kita pelajari. Setelah belajar, kita sama-sama seperti biasa doa setelah belajar bareng-bareng menurut ajaran kita masing-masing. Kalau menurut ajaran agama Islam, ayo kita sama-sama baca bareng-bareng doa setelah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya. Ya Allah, pemelihara alam. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah anak-anakku yang Bapak cintai kelas 2. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.